itu baru Al-Fatihah nih yang saya baca. Tiba-tiba anak itu nunjuk sama saya. Dia ngomong, "Kamu siapa yang gitu berani-beraninya kamu mau menantang saya? Itu ada asap hitam. Siapa yang berani menantang saya?" Dia nunjukin itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah yang saya alami pada tahun 2021. Saya yang meruqyah orang lain yang sebenarnya saya nggak kenal, dan dia meninggal dunia. Itu merinding. Oke. Ini dimulai dari cerita orang tua saya, yaitu papa saya masuk ke rumah sakit. Jadi pada tahun 2021 pertengahan dia itu masuk ke rumah sakit. Nah, dia itu penyakitnya BAB darah dan sakit perut. Itu penyakit papa saya. Nah, pada saat itu papa saya dengan saya sama ibu sambung saya, kami bertiga itu udah nginep di ruangan itu selama 3 hari. Nah, tiba-tiba datang seorang pemuda masuk ke ruangan dengan didorong sama suster, dan di sampingnya suster itu ada ibu-ibu yang parubaya gitu. Nah, pemuda ini usianya itu sekitar 20 tahun. Jadi dia masuk dalam ruangan itu gak hanya pakai itu aja, dia pakai oksigen. Nah, oksigennya itu tapi yang nggak full pakai di mulut ya kan, dia itu pakai yang di hidung doang, jadi nggak full gitu. Nah, pada saat sampai di tempat tidurnya dia masih nengok nih sama saya, masih ngeliat. Makin aneh, makin risih, ini anak ngapain sih ngenengok saya gitu. Nah, gak lama dari situ, sekitar 5 jam, tiba-tiba dia kejang-kejang gitu, kayak orang step, dan napasnya tuh terengah-engah gitu, kayak gitu. Nah, ibu yang ngejaga dia tadi, yang ikut ke dalam ruangan, langsung lari keluar dari ruangan dan manggil suster. Gak lama dari situ, susternya masuk, panik juga susternya. Nah, jadi pas ditangani sama suster, nah udah selesai. Nggak lama tuh ditangani sama suster, ininya udah selesai, berhenti, napasnya udah teratur gitu. Terus saya nih masih dalam keadaan aneh nih, ngeliat dia sebenarnya sakit apa. Saya sama papa saya waktu itu curiganya anak itu kena COVID gitu kan. Gejala COVID itu kan sesak nafas ya kan, itu paling umum. Nah, kita udah mikir, tapi kalau dia COVID, kenapa dia dimasukkan ke situ? Karena di ruangan itu bukan ruangan khusus COVID gitu, itu ruangan kelas 3 dan banyak pasien di situ, dan pasien kan itu ada yang jaga dan ada juga yang besuk nantinya. Jadi nggak mungkin pasien COVID tuh ditaruh di situ, itu nggak mungkin. Ngomel lah ibunya dia, mungkin ibunya saya nggak tahu itu ibunya atau tantenya, nggak tahu. Cuman si ibu itu ngomong, ini kenapa anak saya dari ruangan sebelah sampai kemari diambil darah terus gitu. Nah, emang pada saat itu dokter itu udah 3 kali ngambil sampel darah. Nah, ternyata itu nggak terdeteksi si anak ini sakit apa. Itu udah dites COVID, udah dicek darah, udah di CT scan, nggak terdeteksi gitu. Malah udah di swab, udah pokoknya segala hal tes udah dicoba dan nggak terdeteksi penyakitnya apa gitu. Nah, di situ ini mulai aneh ya kan. Nah, ngeliat ibunya sedih, nangis ngeliat anaknya setiap 5 jam kayak gitu, saya mulai
agak kasihan sama mamanya dia, ya kan. Tiba-tiba saya kepikiran untuk ingin meruqyah anaknya dia. Tapi cara meruqyahnya saya itu bukan harus dipegang gitu dan baca Bismillah, enggak, tapi saya kayak ngelihat dia, tapi saya baca dalam hati saya, dan itu niatnya untuk ruqyah gitu, ruqyah si anak ini. Nah, pada saat dia kejang-kejang, by the way, saya ingin cerita dulu nih masalah ruqyah nih. Jadi saya itu bukan orang yang pintar meruqyah atau orang yang sering meruqyah orang lain, enggak. Jadi ruqyah ini tuh saya pelajari dari YouTube, dan saya punya keyakinan sama ruqyah ini. Jadi saya pernah mempraktikannya sama papanya saya. Dan soal cerita itu yang saya praktekkan sama papa saya, kalau kalian ingin tahu ceritanya, komen di bawah. Oke. Jadi masalah ruqyah ini, pada saat saya meruqyah dia itu kan nggak melalui tangan atau berkomunikasi langsung kayak baca-baca itu, enggak kan. Jadi saya meruqyah itu kayak dalam hati saya aja yang baca gitu, tapi untuk meruqyah dia gitu. Nah, pada saat saya baca itu baru Al-Fatihah nih yang saya baca, tiba-tiba anak itu nunjuk sama saya gitu. Dia ngomong, "Kamu siapa dengan begitu berani-beraninya kamu mau menantang saya? Itu ada asap hitam. Siapa yang berani menantang saya?" Dia nunjuk kayak gitu. nah pada saat dia nunjuk saya, nah saya kan di deket papa saya nih, papa saya langsung kaget. Dia langsung melihat saya dan nyubit saya, ya kan. "Kamu ngapain?" ngomong gitu sama papa saya, ngomong gitu, "Kamu ngapain?" Saya langsung lihat papa saya. Nah, saya langsung baring di sampingnya papa saya itu, langsung ngomong sama papa, "Saya cuma ruqyah, Pak," ngomong gitu. Papa saya langsung ngomong, "Kamu jangan coba-coba ngetes orang ya," ngomong gitu. "Kamu itu bukan siapa-siapa, jangan ngetes orang, bahaya," ngomong gitu papa saya sama saya, ya kan. Dia itu ngobatin dia sendiri, ngomong, "Kamu jangan ikut campur." Nah, pada saat diomelin kayak gitu, saya langsung diam, nggak ngelanjutin ruqyah itu. Terus besoknya nih, ya kan, dia kejang-kejang lagi, step lagi, ya kan, tapi nggak ngomong. Dia ngomong pada saat waktu saya ruqyah tadi lagi kemarin, saat yang lain-lain tuh dia nggak ngomong. Nah, jadi saya masih tetap ini khawatir sama dia, tapi saya tinggalin beli makanan gitu. Ini kan masih jam 8 pagi. Jam 8 pagi saya pamit sama papa, ngomong, "Pak, saya mau keluar beli makanan ini untuk sarapan," gitu. Meskipun di situ ada sarapan dari rumah sakit, saya sama ibu sambung saya kan nggak dapet tuh, yang dapet tuh ini aja pasien, ya kan. Jadi nah, nggak lama saya dari luar, itu sekitar 10 menitan lah, karena nggak jauh tempat makannya. Nah, baliklah saya ke ruangan. Nah, di depan ruangan itu saya udah ngeliat orang berkerumun gitu. Nah, ngelihat orang yang berkerumun di depan ruangan papa saya, itu saya udah merasa aneh. Kok banyak orang di depan ruangan? Ada apa gitu? Ada apa nih? Nah, pada saat saya mau mencoba masuk, tiba-tiba saya melihat ada orang yang ditutupi sama kain putih. Kalian tahu siapa? Dan ternyata orang yang ditutupi kain putih itu adalah anak yang sering
kejang-kejang itu dia meninggal dunia. Nah, papa saya langsung manggil saya, sini gitu ya kan, berisik, ini bisik-bisik dia, sini dia udah meninggal tadi. Saya langsung diam dong, kayak shock gitu. Hah, dia meninggal. Padahal dalam hati saya nih ya kan, kalau mungkin saya lanjutin ruqyah saya, mungkin dia nggak sampai meninggal gitu. Dia kayaknya lagi diganggu sama makhluk halus, karena saya mikirnya gini, karena penyakitnya itu nggak terdeteksi medis, jadi saya beranggapan bahwa oh ini bukan medis tapi non medis. Nah, balik lagi nih sama qadarullah. Jadi Allah itu menetapkan jodoh sama kematian manusia itu udah ditetapkan ya kan. Mungkin caranya dia meninggal itu dengan cara yang seperti itu, tapi tetap aja sih kayak masih nyesek. Masalahnya nih ya, aku takut banget sama bapak dimarahin kayak gitu, takut gitu. Oke, sekian dulu cerita pada malam ini, karena malam ini udah mau jam 11 malam, saya harus tidur dan ngantuk juga saya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.